Panitua Subdit 3 Tipikor Diskrimsus Polda Lampung melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi gratifikasi aliran dana operasional bimbingan teknis atau BIMTEK di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pelimpahan berkas perkara dan tersangka tersebut dibenarkan oleh Kompol M. Hendrik Panitua Subdit Tipikor Diskrimsus Polda Lampung pada saat ditemui di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri setempat pada hari Senin 23 Oktober 2023. Menurut Kompol M. Hendrik, berkas perkara dugaan korupsi gratifikasi tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Maka sebab itu, pada hari ini tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Jadi kasus di mana korupsi terkait dengan suap ataupun gratifikasi terkait dengan kegiatan BIMTEK Pratugas Kepala Desa Lampung Utara sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Lampung Utara. Untuk itu pada hari ini kita melakukan tahap 2. Itu 4-4-nya atau gimana? Untuk barang bukti ataupun tersangka yang diserahkan, barang bukti yang terkait dan untuk tersangka yang diserahkan ada 4 orang. Terkait keterangan kemarin Kadis itu katanya menyebutkan ada permintaan oknum polisi yang terlibat, itu seperti apa? Minta sejumlah uang? Kami belum bisa mengonfirmasi karena kami berbicara masalah terkait dengan berkas saja yang telah kami lakukan. Apakah kita akan melakukan hal yang sama terhadap oknum polisi? Jadi untuk sementara saya no comment dulu karena untuk dari Polda hanya sebatas gratifikasi ataupun pungli yang dilakukan proses oleh Polres Lampung Utara dan dilimpahkan ke Polda. Bang, ini kasus akan dikembangkan nggak sih, Bang? Apa cukup di 4 orang ini aja, Bang? Untuk sekarang menunggu untuk sekarang cukup ataupun terbatas ke 4 orang itu. Bang, berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan? Seperti judulnya ya, kalau misalkan korupsi ini kan ini suap ataupun gratifikasi, jadi tidak ada kaitannya dengan kerugian negara. Dalam waktu yang terpisah, Guntoro Jajang Saptodi, Kasih Intel yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi membenarkan telah menerima pelimpahan berkas perkara berikut 4 orang tersangka disertai barang bukti dari penyidik Panitua Subdit 3 Tipikor Diskrimsus Polda Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Kejaksaan, dalam berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap. Maka dari itu, terhadap keempat orang tersangka inisial AB, IAS, NG, NF akan dilakukan penahanan dalam waktu selama 20 hari ke depan oleh Jaksa di Rutan Kelas 2B Kota Bumi Lampung Utara. Pada hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerima penyerahan tersangka dan barang buktinya dari penyidik Polda Lampung, yaitu Subdit 3 Tipikor Diretkrimsus Polda Lampung, yaitu penyerahan terhadap tersangka atas nama inisial AB selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, kemudian inisial IAS selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa di PMD Kabupaten Lampung Utara, kemudian NG selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Desa di Pemdes Kabupaten Lampung Utara, dan NF selaku pelaksana kegiatan Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa, yang mana pekerjaan tersebut dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Itu langsung ditahan mereka ya, Bang? Setelah kita teliti oleh tim jaksa peneliti, yang di sini ada penuntut umum, ada beberapa tim, dari mulai kita jam 12:30 sampai jam 5 lewat 17.50. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ada berdasarkan pasal 21 KUHP, ada syarat formil dan material. Penuntut umum membuat pendapat bahwa para tersangka dapat dilakukan penahanan. Maka oleh kami, tim peneliti, jaksa penuntut umum, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Dibawa kemana itu? Untuk penahanan, para tersangka
kita titipkan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi. Pak Kastel. Masih di tempat yang sama, mantan Kabid PMD Ismirham Adi Saputra meminta awak media mengawal kasus ini. Sembari berkata, keadilan itu pasti masih ada. Ucap Ismirham dengan nada tersengal saat digiring petugas kejaksaan menaiki kendaraan tahanan kejaksaan. Demikian pula Abdurrahman Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara. Dirinya tersenyum saat digiring petugas kejaksaan menaiki kendaraan tahanan kejaksaan. Tolong dibantu ya, kawal terus, insya Allah. Allah itu ada, Allah itu ada ya, Allah itu ada. Keadilan nyata, tenang. Apa kan? Ya, kawan-kawan tolong diviralkan. Ya, Allah itu ada, ya, insya Allah. Keadilan itu ada ya. Tanggapan kita Pak Garis. Tanggapan kita Pak Garis. Kenapa Pak Garis? Bang, gimana bang? Bang, gimana tanggapannya? Kesialan. Bang, tanggapannya bang. Sebelum terjadi penahanan terhadap keempat orang tersangka tersebut, Abdurrahman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara didampingi mantan Kabid PMD Ismirham Adi Saputra melakukan konferensi pers sehari sebelum kasus ini bergulir ke Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara. Saat itu Abdurrahman menyapa awak media untuk menyampaikan berita duka ini dapat disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Kapolri, dan Komisi 3 DPR RI dengan harapannya ia meminta keadilan hukum. Selanjutnya, Abdurrahman menyampaikan fakta hukum atas dugaan pemerasan yang menimpa dirinya. Berikut fakta dari kronologis kejadian yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu ada 1,5 tahun ini cukup menderita dengan hal ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami merasa dikriminalisasi oleh oknum anggota Polres Lampung Utara. Oknum, ya. Karena yang saya sampaikan tidak menumbur instansinya, karena anggota polisi itu banyak yang bagus, ya. Banyak yang bagus, tapi ini oknum-oknumnya. Kami dikriminalisasi pertama. Kalau saya jabarkan semua nanti ada semacam kronologisnya yang diterangkan 4 tersangka, termasuk Direktur SIPI, termasuk kasih saya, termasuk kabit saya dan saya yang terangkan di sini. Nanti bapak-bapak, rekan-rekan sekalian bisa menjabarkannya sendiri. Dalam hal ini, kriminalisasi ini dari sistem penangkapan, nggak perlu saya jabarkan lagi. BAP yang tertuang di dalamnya, yang selama ini, itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kami tidak boleh menyatakan yang sebenarnya. Jangan melebar. Itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya, jadi artinya ini, saya sumpah demi Allah, kenapa saya seperti ini? Saya terlalu lelah menyampaikan ini. Terlalu lelah, saya 1,5 tahun tidak mudah, anak dan istri saya dan keluarga. Dan keluarga saya tersiksa batin, sosial di masyarakat, itu sudah selalu menuduh saya korupsi sudah luar biasa. Nah, artinya ini, kesempatan ini, BAP yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena kami tatkala kami menyampaikan yang sebenarnya tidak boleh melebar. Nah, kata oknumnya. Begitu ya, jadi artinya ini perlu diluruskan kita bersama-sama. Selain saya dikriminalisasi, saya juga diperas oleh oknum anggota Polres Lampung Utara. Diperas melalui pimpinan. Ya, melalui pimpinan. Nanti Bapak-bapak bisa baca sendiri di sini untuk menjabarkan pemberitaannya. Saya diperas melalui pimpinan. Mungkin Bapak-bapak sudah dengar itu. Ya, mendengar, tapi fakta yang sebenarnya kan kalau nggak dari saya kan mungkin Bapak nggak mau ya menyampaikan ini. Gitu. Artinya keluarga kami ini sudah ikhlas. Ya. Keluarga kami ini sudah mengikhlaskan kami ini untuk silakan diproses hukum. Tapi keluarga dan kami yang teraniaya ini mohon keadilan. Pertama, dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam Mahfud MD,
Ini yang kami harapkan, karena Bapak Mahfud MD ini adalah orang-orang yang sering membela kebenaran dan membela orang yang terzalimi. Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI, dan Komisi 3, Bapak DPR RI, Bapak Artia Dahlan, itu adalah penasehat LKBH Pemda Lampung Utara yang mendampingi kami selama ini. Kami mohon bantuannya, tegakkan keadilan yang sebenarnya. Ya, kami mohon sama pimpinan-pimpinan level atas untuk diturun langsung ini. Karena kami ini yang disangkakan kepada kami sudah sesuai lagi dengan hal-hal yang prosedural. Ya, ini saya sampaikan sekali lagi dengan Bapak sampai mohon dengan Bapak Presiden, Bapak Menko Polkam, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung RI, dan Komisi 3 DPR RI untuk bisa menyikapi ini. Kami terzalimi, kami disakiti, kami diperas. Dari Lampung Utara, Prata News TV melaporkan.